Jadi teman-teman, dia dikurung di sini itu sudah sekitar 130-an tahun. Nah, dan pertempurannya itu dulu ya memakan waktu itu 7 hari. Astagfirullahaladzim. Hingga akhirnya dia ini kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Pak Mindasos dimanapun kalian berada, malam hari ini kita dari sebuah lokasi ya. Kita sudah dekat sampai ke tujuan yang kita tuju. Oke, seperti biasa. Malam hari ini saya ditemani oleh Mas Angga. Oke, Mas Angga. Ya, Gimana? Sehat? alhamdulillah sehat. Nah, bagus. Karena kameramen itu selalu aman ya, Mas Angga ya. Betul. Lu Kemarin saya nggak aman. kemarin kapan? Kemarin itu lah. Oh, waktu sama Mister. Saya tahu cerita itu. Tapi kan nyatanya masih hidup. Ya, alhamdulillah. Berarti masih aman. Oke, kita ada di sebuah lokasi ya teman-teman ya. Lokasi ini konon ceritanya itu pernah ada 2 jawara zaman dulu, tapi hingga sekarang itu masih ada. Dia tuh salah satunya itu sang jawara ini dikurung di salah satu di sini ya, di pohon ada di belakang kita itu. Dan konon katanya ini si pohonnya ini bahkan nggak bisa berkembang ataupun nggak bisa tumbuh besar walaupun waktunya itu sudah lama ya, udah ratusan tahun. Hingga sekarang itu pohonnya tetap segitu-gitu aja. Ini saya juga dengar dari warga ya, karena kita bukan penduduk sini juga. Alhamdulillah ya, kita sudah cek lokasinya, jadi kita sudah tahu gitu. Ayo Mas Angga, Ya. kita deketin. ini ini sangat seru sebenarnya ya. Para jawara itu berkelahi zaman dulu. Ini antara ini yang dikurung di sini ini jawara ini yang suka apa ya namanya, mengambil upeti-upeti yang bukan yang seharusnya seperti itu. Jadi secara paksa memintanya, seperti kalau zaman sekarang mungkin seperti preman-preman ataupun bandit-bandit ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita sudah di lokasi ya teman-teman ya. Bahkan lokasinya ini di pinggiran jalan ya sebetulnya. Makanya ini di sini itu sangat terkenal pohon ini. Nah, kita sudah sampai ya teman-teman ya. Ini dia pohonnya. Ini dari dulu hingga sekarang ini pohon ini tetap ukurannya ini segini, nggak pernah apa ya, membesar. Karena memang di sini itu si apa tadi ya, kita anggap premannya aja lah ya, biar gampang ya. Premannya itu dikurung di sini seperti itu. Setelah dia kalah bertarung dan dikurung di sini, bahkan hingga saat ini konon katanya itu masih masih ada di sini karena memang masih dikurung. Ini yang dikurung ini bahkan memiliki ilmu seperti Batara Karang teman-teman. Saya nggak tahu Batara Karang itu apa. Tahu Mas Taufik apa itu? Itu kalau nggak salah itu seperti jenglot-jenglot gitu loh sana. Oh, ya. Di sini lokasi mungkin pertempurannya itu sangat luar biasa ya. Kalau kita tahu ya zaman dulu itu ilmunya kan pasti tinggi-tinggi ya Mas Angga ya. Iya. Kemudian waduh, ini sungguh luar biasa ini kalau kita bisa lihat peperangannya itu seperti apa ya. Astagfirullahaladzim. Memang tadi waktu saya pegang pohonnya ya teman-teman ya, saya memang merasakan adanya
seperti energi yang menutupi di area sini ya. Mungkin kita nanti akan mencoba membukanya, tapi tidak untuk melepas ya, hanya untuk membuka, untuk mewujudkan. Kita hanya ingin melihat bentuknya itu seperti apa di sini, tapi kita tidak melepaskannya ya, hanya untuk mewujudkannya aja. Mungkin kalian juga penasaran ya, saya yakin. Saya juga sangat penasaran sebenarnya. Gimana nggak penasaran ya? Pohon aja sampai nggak bisa tumbuh besar seperti itu, masih tetap utuh dari dulu sampai sekarang. Bahkan di pinggirannya aja masih ada perkebunan, kebun singkong malah. Tapi damai aja ya, yang apa ya, pemilik perkebunannya ini ya, nggak ada gangguan sama sekali. Mereka pun tahu kalau di sini itu ada salah satu manusia ya, ataupun jawara dulu itu dikurung di sini. Saya nggak tahu kenapa itu dikurung, bahkan masih ada sampai sekarang. Kalau memang dia manusia itu harusnya sudah meninggal lama ya, masa nggak ya? Walaupun dikurung, bahkan udah ratusan tahun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allahumma. Ya teman-teman, memang benar, tapi yang saya rasakan ini tidak berbentuk manusia ya. Ini seperti apa ya bentuknya ya? Kalau sekarang ini seperti jin ya. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin dulunya ini memang jin, jadi makanya dia dikurung di sini ya. Astagfirullahaladzim. Terus saya akan ini ya, semedi di sini duduk. Oke. Saya akan mencoba mewujudkannya teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, ini hanya untuk mewujudkan ya, bukan untuk melepaskannya. Saya pengen tahu sedikit ceritanya seperti apa, seperti itu. Allah, bukalah penghalang ini ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Masa enggak? Bisa dilihat masa enggak? Astagfirullahaladzim. Jadi bentuknya seperti ini masa enggak? Astagfirullahaladzim. Jadi saya tahu kenapa ini memang dikurung di sini. Astagfirullahaladzim. Pantas saja ya. Bentuknya aja seperti ini teman-teman.
Astagfirullahaladzim. Jadi benar, engkau ini adalah salah satu jawara di tanah ini dulu. Oh, iya, maaf, saya tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ini dikiranya malah saya ini ingin mendapatkan ilmu yang seperti dia dapatkan, karena saya sudah membantu membuka penghalangnya. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya hanya membuka penghalang, bukan untuk membebaskan kamu. Dan saya tidak mau ilmu yang seperti kamu miliki, walaupun sehebat apapun ilmu itu. Karena saya tahu ilmu itu bukan untuk kebaikan. Kalau memang untuk kebaikan, saya yakin kamu itu tidak akan di sini. Betul nggak, teman-teman? Astagfirullahaladzim. Berapa lama kamu di sini? Astagfirullah. Sungguh. Wah. Wow. Berarti pertempurannya itu sangat luar biasa ya. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, dia dikurung di sini itu sudah sekitar 130-an tahun. Nah, dan pertempurannya itu dulu ya memakan waktu itu 7 hari. Astagfirullahaladzim. Hingga akhirnya dia ini kalah 7 hari ya, teman. Lawan satu sama satu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kamu lawan? Kamu tidak tahu. Bagaimana bisa orang yang kamu lawan, kamu itu tidak tahu? Oh, jadi dulu itu kamu berpikir kamu itu yang paling hebat di situ. Bahkan setiap orang yang pengembara lewat itu selalu dihadang. Itu memang kebanyakan kalah sama dia ya, teman-teman. Oh, jadi kamu merasa itu hari sial kamu begitu? Kamu bertemu salah satu jawara yang kamu pikir itu malah gak punya ilmu apa-apa seperti itu. Justru orang yang kelihatan tidak memiliki apa-apa itu malah lebih berbahaya kalau menurut saya. Iya, dia itu pastinya pendiam, gak bakalan sombong, gak seperti kamu. Terus bagaimana bisa kalau kamu itu dulunya manusia dan sekarang bisa berubah menjadi seperti ini? Oh, jadi sebetulnya kamu itu, oh, iya. Ya. Jadi teman-teman ya, jadi bentuk manusianya ini sebetulnya sudah meninggal. Nah, ini tuh sebagian dari kejadiannya. Jika bentuk manusianya itu meninggal, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah seperti ya, ataupun perjanjian. Dia dikasih ilmu, tapi setelah dia meninggal dia akan menjadi seperti ini. Gitu, teman-teman. Tanpa penyesalan. Lihat teman-teman, dia ini malah bangga. Astagfirullahaladzim. Iya.
Tapi nyatanya kamu ini, astagfirullahaladzim, dia ini merasa bangga ya, menjadi orang tersakti di daerahnya. Walaupun sekarang ini sudah menjadi seperti ini, dia ini masih tetap bangga. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya sangat yakin saya nggak bakalan mau, walaupun kamu wariskan kekuatan kamu, saya tidak. Enggak, saya kesini hanya ingin menggorek informasi. Ya tetap saya akan menghalangi kamu dengan orang-orang biasa di sini. Kalau untuk melepaskan kamu, saya tidak mampu. Walaupun saya mampu pun saya tidak akan mau. Kalau hanya penghalang untuk menutupi kamu saja, saya bisa untuk menghalanginya lagi. Oh tidak, walaupun kamu memohon, saya tidak akan mau. Iya, tetap. Oh, nggak bisa, saya nggak akan memberi toleransi apapun. Saya akan kurung kamu lagi di sini. Saya akan tutup agar manusia lain tidak bisa melihat kamu ada di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Nah, oh iya, tadi kalau Mas Angga yang dikasih ilmu seperti itu, mau nggak Mas Angga? Mau tuh. Ya itu, ilmunya sih kalau dibilang sakti itu sangat sakti ya Mas Angga ya. Tapi ya itu, Mas Angga harus menjadi seperti ini tadi. Kalau Mas Angga sudah meninggal seperti itu. Astagfirullah. Tapi ilmu Batara Karam itu sudah meninggalnya kalau Mas Angga yakin nggak mau. Ya, memang seperti itu ya teman-teman ya. Intinya itu jangan terlalu merasa kita itu selalu di atas ya, karena memang walaupun kita di atas masih ada yang lebih di atas kita seperti itu. Nah, seperti ini tadi merasa dia paling sakti, padahal ada yang lebih sakti lagi. Ya teman-teman, janganlah apa yang bersifat sombong. Kita itu sesama makhluk hidup, saling saling menjaga, saling tolong menolong ya. Astagfirullahaladzim. Biarlah yang di sini ini tetap menjadi legenda ya. Oh iya, ada juga dulu kata warga ya, ini pohon ini sempat mau ditebang ya, tapi memang pas mau ditebang itu apa ya, kalau mungkin gampangnya sengsor ya. Apa sengsor itu? Ya mesin pemotong Nah ya, pohon. mesin pohon itu ya, itu nggak bisa menyentuh kayunya. Mempan ya betul. Bukan nggak mempan, tapi nggak bisa menyentuh kayu ini. Oh, iya. Seperti Jadi kena jadi besi ya? ada selisihnya seperti itu. Walaupun didorong-dorong itu nggak bisa, tapi kalau dipegang seperti ini Bisa. dia bisa disentuh. Wow. Tapi kalau memang mau dirobohkan itu nggak bisa ya misalnya. Ini gimana? Ya udah,
Biar ini akan tetap seperti ini. Kalau berapa lamanya lagi saya nggak tahu, tergantung ya, namanya manusia ya, kita itu tidak pernah tahu masa depannya, masa depan ya. Iya. Ya sudah. Oke ya teman-teman, kita sudah mengorek sedikit informasi tentang masa lalu, kenapa pohon ini selalu tetap segini ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah ya, saya bisa berkata bahwa tidak sia-sia kita kesini ya Mas Angga ya, Iya Mas Taufik. karena kita bisa mendapatkan sedikit informasi. Oke teman-teman, saya dan Mas Angga pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Taufik Hidayat dan juga Mas Angga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana Taufik? Ya, kita untuk sementara kembali dulu ya. Biarlah ini tetap seperti ini.